like and subscribe to our channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman semuanya. Hai sahabat, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ratu di cerita horor. Sahabat Ratu, untuk episode ini, Ratu akan menceritakan kembali sebuah kisah horor yang dikirim email sahabat Ratu dan DM di Instagram Ratu. Sebut saja Bunga dari Bandung. Nah, Bunga ini menceritakan tentang horor gangguan makhluk di mana dia belajar. Sebelum kita dengarkan sama-sama, jangan lupa sahabat berdoa dan like, subscribe, dan nyalakan lonceng di bawah video ini. Sebelumnya, siapkan camilan untuk mendengarkan kisah horor yang akan Ratu ceritakan kembali. Episode hari ini sebut saja arwah penunggu gedung sekolah. Oke, tanpa berlama-lama, inilah cerita dari Bunga, berikut kisahnya. Hai Kak Ratu, nama saya Bunga. Aku dari Bandung. Kali ini aku mau berbagi cerita seram di tempatku. Semoga kalian bisa paham cerita yang aku bagikan ini. Ini cerita tentang gadis sekolah penuh dendam di sekolahnya. Jadi sekolah ini ada 4 lantai. Kelas saya di lantai 3 dan cerita ini terjadi di lantai 4. Jadi saya mendapatkan cerita bahwa dulu pernah ada berita dikabarkan ada siswa meninggal di lantai 4 tersebut. Menurut kabar gadis ini depresi lompat di gedung paling atas. Beritanya gadis ini selalu menyendiri dan mengabaikan orang di sekelilingnya. Usut ke usut, kabar gadis ini putus dengan mantan kekasihnya karena diabaikan pacarnya. Lama-kelamaan, gadis ini jadi depresi. Gadis ini menjadi temperamen dan selalu marah ketika teman sekelasnya membuat gaduh. Nah, akhirnya, karena depresi inilah, gadis ini terkena gangguan jiwa sehingga gadis ini mengakhiri hidupnya dengan terjun di gedung sekolah paling atas. Hanya karena teman sekelasnya selalu membuat gaduh. Pada suatu hari, di sekolah mengadakan acara donor darah yang dilakukan oleh kakak OSIS. Kegiatan ini dilakukan di kelas lantai 4. Kegiatan donor darah ini berjalan sangat lancar. Tapi, seketika ada siswa yang tiba-tiba menjerit dan mengalami kesulitan. Siswa ini terus menjerit dan berteriak, sampai akhirnya dia jatuh pingsan. Ketika semua siswa ingin membawa ke ruang UKS, ruang kesehatan, hal aneh pun terjadi. Badan siswa ini menjadi kaku, keras seperti kayu. Dan berat badannya pun tiba-tiba menjadi berat. Sehingga hampir semua siswa membawanya ke ruang UKS itu. Setelah kejadian ini, siswa itu sering kesurupan. Kabarnya, siswa yang dirasuki oleh tubuh gadis yang bunuh diri itu di gedung yang paling atas. Sehingga sekolah memberikan ruangan khusus di belakang gedung sekolah. Ada ruangan kosong yang tidak terpakai. Tidak ada yang boleh mendekat, tidak ada boleh yang menyentuh ataupun melihatnya. Ruangan itu khusus untuk gadis yang bunuh diri itu, agar gadis itu tidak mengganggu siswa yang belajar di sekolah. Setelah acara donor darah selesai, saya pulang. Tiba-tiba sesampainya di rumah, saya mendengar tepukan tangan 2 kali di telingaku, dan saya refleks menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun.
karena saat itu di rumah saya sendiri. Awalnya saya berpikir itu anak tetangga sedang bermain. Akhirnya saya tidak memperdulikannya. Keesokan harinya seperti biasa, saya sekolah diantar oleh ayah. Karena ayah ada meeting pagi, diantarlah saya ke sekolah sangat pagi. Sesampainya di sekolah, keadaan di sekolah masih sepi, hanya ada penjaga sekolah. Saya tidak berani naik ke lantai 3 di mana kelas saya, karena masih ada sesuatu yang tidak nampak, gelap, sepi, dingin, sunyi. Dengan memberanikan diri, saya diantar oleh penjaga sekolah ke lantai 2. Sedangkan kelas saya di lantai 3. Dengan bulu kuduk saya berdiri, saya berjalan perlahan-lahan menuju kelas saya. Tiba-tiba saya melihat sosok gadis itu berdiri dengan kulit yang pucat dan muka yang rata. Aku hanya menunduk dan masuk ke dalam kelas. Setelah sampai di kelas, saya membuka buku. Tiba-tiba saya melihat bayangan terbang menembus tembok 2 kali. Tapi saya lihat bukan gadis itu, melainkan sosok lain. Akhirnya saya pingsan, kata ibu. Saya diantar oleh guru dan teman saya, dan tiba-tiba saya ada di rumah. Sahabat mungkin punya pengalaman horor yang sahabat alami, bisa langsung tulis di komentar di bawah video ini. Cerita ini cukup seram juga. Mungkin sahabat bisa membayangkan seperti apa pengalaman yang dialami oleh Bunga. Oke sahabat Ratu, itulah cerita yang dialami Bunga. Sekian dulu cerita horor dari Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.